Rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana. Di benua Afrika, jauh dari sini, mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan, yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi, serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh percaya diri. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk perjuangan kita bersama. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka, merdeka. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun mereka berada dan saya banggakan. Ingat, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, kita juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Juga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas, dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.
kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU-22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh percaya diri. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan
untuk perjuangan kita bersama. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun mereka berada dan saya banggakan. Ingat, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, kita juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Juga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU strip 22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian
untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi, serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh percaya diri. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk perjuangan kita bersama. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun mereka berada dan saya banggakan. Ingat, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, kita juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU strip 22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya.
untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh percaya diri. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk perjuangan kita bersama. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian,
rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun mereka berada dan saya banggakan. Ingat, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, kita juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Juga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU-22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan, yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen
masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh percaya diri. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk perjuangan kita bersama. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita pekikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang, seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui pilkada secara serentak. Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni, pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun mereka berada dan saya banggakan. Ingat, di dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, kita juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Juga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136 garis miring PUU strip 22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan
dengan kekuatan rakyat. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, kita adalah bangsa besar, bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics. Mari kita belajar dari rakyat Ghana di benua Afrika, jauh dari sini. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan, yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan, ujar mereka dengan penuh percaya diri. Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Ingat, mencoblos hanya 5 menit, namun dampaknya bisa selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh insan pers, dan para pejuang demokrasi, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, mari kita kawal pilkada agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Kita hadir di TPS dan menjadi saksi, serta mengawasi jalannya pemungutan suara hingga pengamanan suara. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Mari kita berjuang dengan penuh